Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Sebagian besar saya yakin Anda masih menikmati hari libur ya. Selamat menikmati hari libur. Semoga bisa Anda nikmati bersama dengan sanak saudara dan handai tolan. Saya Hirs Bunarif akan mengajak Anda untuk mengupdate berbagai informasi yang sangat aktual maupun yang viral. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk membahas sebuah video yang tiba-tiba viral ini. Ini hanya videonya pendek sih. Ini potongan dari sebuah chatbot yang diklaim sebagai Lisa Artificial Intelligence UGM yang memberi jawaban cukup mengejutkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo itu menyelesaikan pendidikan di UGM tapi tidak lulus dari sana. Nah, video ini menyebar cepat di media sosial, muncul di Instagram, kemudian di X, dan juga beberapa portal media itu juga menjadikan ini berita. Padahal kan sebelumnya kita masih ingat Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia ini merilis video berisi 9 poin penjelasan yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan seluruh dokumen akademiknya itu lengkap ya. Pada waktu itu saya juga bertanya-tanya kenapa Ibu Ova Emilia ini kok tiba-tiba muncul lagi memberikan jawaban resmi tadi kan padahal kita ingat sebelumnya berapa bulan lalu Ibu Ova Emilia juga pernah memberikan penjelasan ini malah bersama dengan wakil rektor dan juga dengan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Kontras dua video ini, yang satu viral, tetapi tentu saja ini sumbernya masih harus kita verifikasi. Yang satu lagi itu resmi dari pimpinan universitas. Dan yang menarik, biasanya kalau penjelasan-penjelasan resmi ini juga nggak terlalu besar banyak penontonnya. Tapi kali ini juga banyak penontonnya, tapi yang mengejutkan adalah komentar-komentarnya yang menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai penjelasan dari Ibu Ova Emilia itu. Dan banyak yang diantaranya yang menyebut Ibu Ova Emilia ini juga bagian dari Termul yang sebetulnya Ternak Mulyono. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya dari mana asal video yang mengklaim itu adalah suara dari Lisa? Apakah benar itu jawaban asli dari sistem AI-nya, Artificial Intelligence UGM, atau hanya rekayasa digital? Ya, ini kayak begini-begini kita memang mesti hati-hati, mesti mesti kritis, skeptis dalam diri harus melakukan verifikasi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting lagi, mengapa fenomena ini muncul tepat setelah UGM atau Rektor UGM merilis kembali penjelasan resminya. Oke, coba kita cek ya, apa sesungguhnya yang terjadi. Siapa yang pertama mengunggah, bagaimana kontennya menyebar, apa itu Lisa yang sebenarnya, apakah tampilan dalam video cocok dengan yang ada di yang resmi UGM, serta bagaimana video rektor itu bisa menjadi baseline verifikasi institusional. Persoalannya kan orang sekarang cenderung tidak percaya juga terhadap otoritas resmi, apalagi rektor UGM. Nah, ini yang artificial intelligence ini malah kelihatannya lebih banyak dipercaya orang. Kita ini kalau saya baca komentar-komentarnya gitu ya, karena ini video ini pun dalam waktu singkat juga sudah ditonton ratusan ribu orang dan komentarnya itu, aduh, seru-seru ya. Seperti biasa saya nggak akan bacakan komentarnya, silakan Anda baca ya sendiri ya. Pokoknya heboh deh kalau Anda baca itu. Video yang memicu perdebatan itu pertama kali terdeteksi itu muncul pada kemarin ya tanggal 29 November hari Sabtu. Itu saya sih melihatnya mulai siang hari gitu ya. Salah satu akun awal yang ini mengunggahnya saya lihat adalah akun X bernama @sami86 Reborn yang memposting potongan dialog seolah-olah berasal dari Lisa Artificial UGM. Dalam video itu terlihat antar mukanya ya chatbox sederhana dalam warna biru putih dan gaya tulisan generik. Lalu muncul jawaban bahwa Jokowi itu tidak lulus dari UGM. Tunggu sebentar ya. Tak lah ke TikTok viral ya nih. Nggak ada suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan, Ayo, tetapi tidak nih lulus lihat dari nih. sana.
AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Dan menjabat Nih sebagai lihat nih, Presiden Indonesia. tuh. Tidak lama setelah itu versi lain juga muncul di Instagram ya, dan ini sama ininya juga yang digunakan adalah video Lisa atau Lisa ini singkatan dari Learn Intelligent Service Assistant. Ini adalah semacam asisten yang AI yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan UGM. Kalau di akun Instagram 62 Daily Dose itu kemudian ada disertai dengan komen begini, wah gimana nih menurut kalian? AI resmi UGM akhirnya bicara apa adanya. Wah, ini unggahan ini cepat menyebar dan diikuti beberapa akun lainnya, lalu juga ditangkap oleh sejumlah portal berita dan blog politik. Media seperti VNews dan portal Islam.id kemudian ikut menulis bahwa beredar video diduga dari AI UGM yang menyampaikan jawaban tadi ya, yang bahwa Jokowi itu nggak lulus sarjana dari sana kok. Ini mungkin buat banyak orang kok sama seperti yang kami duga ya. Jadi makanya kemudian mereka langsung cepat menyebarkan video-video ini. Tapi memang kalau kita lihat ada semacam hal yang yang rada-rada menurut saya agak aneh gitu. Tapi mungkin Anda yang ahli artificial intelligence lebih paham soal begini. Semua media itu kan kalau kita lihat memang mereka mencari aman pakai frasa diduga. Jadi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa dan telah melakukan verifikasi bahwa itu memang asli. Karena tidak ada bukti berupa log asli, screenshot dari domain UGM, atau konfirmasi dari pengembang Lisa. Video muncul tanpa asal dan juga tanpa jejak teknis, namun beredar cepat dan memancing perdebatan publik. Apa sih sebenarnya Lisa AI UGM itu? Lisa adalah singkatan dari Layanan Informasi Satu Atap, sebuah sistem asisten digital yang dikembangkan UGM untuk memberikan layanan administratif dan informasi akademik kepada mahasiswa, calon mahasiswa, dan publik. Lisa bukan model AI generatif bebas seperti ChatGPT, bukan. Ya, jadi ditanya macam-macam dia bisa jawab gitu. Fungsinya bukan untuk membuat analisis, opini, atau menjawab pertanyaan spekulatif tentang individu lah gitu. Jadi Lisa ini bekerja seperti pusat informasi yang terhubung dengan sistem internal kampus, mulai dari data akademik, informasi fakultas, hingga layanan regulasi kampus. Jawaban-jawabannya bersifat standar karena mengikuti pedoman resmi universitas. Bila ada pertanyaan yang tidak termasuk dalam layanan yang diatur, Lisa biasanya memberikan pesan penjelasan atau mengarahkan pengguna ke unit terkait. Lisa ini tidak memberikan opini, tidak membuat kesimpulan, dan tidak mungkin memberikan pernyataan yang memiliki implikasi sensitif ya. Seperti si A tidak lulus atau si B bukan alumni dan sebagainya ya. Selain itu tampilan antarmuka Lisa juga sangat khas karena dia berada dalam domain resmi UGM menggunakan logo universitas, warna identitas kampus yakni hijau tua, emas, dan putih, serta tampilan profesional layaknya portal akademik. Ini menjadikan Lisa sangat berbeda dengan tampilan chatbot generic yang muncul ya, dalam video yang viral tadi. Dari segi, dengan kata lain, ini segi fungsi domain dan pedoman jawabannya memang menimbulkan tanda tanya sih ya. Dari bahasa yang digunakan, respon dalam video tadi terlihat kan seperti keluaran AI generatif yang memadukan informasi parsial dan kesimpulan yang kadang-kadang spekulatif ya. Padahal Lisa sebagai sistem administratif tidak membuat kesimpulan seperti itu. Nah ini tapi saya kira penting untuk dicek lagi apakah ini betul atau ini memang resmi Lisa seperti itu. Nah kalau memang betul itu sangat menarik sekali ya. Apa yang terjadi di situ? Apakah memang ternyata secanggih itu gitu ini Lisa ini, atau ada yang mencabut seperti itu atau apa gitu ya, atau jangan-jangan itu juga merupakan hasil rekayasa AI yang dikombinasi dengan teks yang digenerate oleh AI lain gitu ya. Jadi ini ada AI yang memasukkan AI lain gitu ya. Soal begini-begini memang kita mesti hati-hati ya di era seperti ini. Tapi juga sayangnya sekarang ini di era post-truth itu orang cenderung memang mempercayai apa yang jadi pikiran dia gitu ya. Jadi nggak salah kalau kemudian videonya dengan cepat beredar begitu. Kebetulan atau mungkin bukan kebetulan sih video viral Lisa UGM ini muncul setelah Rektor UGM Ova Emilia merilis video resmi
berisi 9 poin penjelasan tentang status akademik Joko Widodo. Dalam video itu, Ova menjelaskan bahwa UGM memiliki semua dokumen akademik Joko Widodo sejak dia diterima di Fakultas Kehutanan pada 28 Juli 1980 hingga dinyatakan lulus pada 23 Oktober 1985. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Ini seperti saya sebutkan tadi, banyak juga yang terkejut kenapa ketika kemudian Ibu Ova juga membuat video itu gitu ya. Apa nggak cukup dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dan mengapa kemudian dia harus mengulang lagi? Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang loh ya. Karena kalau Ibu Ova ini menyatakan mereka punya bukti-bukti dan sebagainya, itu kan juga tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang bisa diakses ke publik begitu ya. Kalau mau ya tentu saja ini misalnya dilampirkan atau ditunjukkan dan sebagainya, itu kan akan menjadi argumen yang kuat. Tapi kalau hanya berupa narasi saja, itu orang akan menganggap klaim.
Apalagi kan tadi disinggung juga soal status Pak Kasmujo sebagai pembimbing akademik dari Pak Jokowi yang oleh Pak Kasmujo sendiri juga sudah dibantah. Tapi kenapa kok dimunculkan lagi, disebut lagi oleh Profesor Ova Emilia ini? Apa nggak kasihan tuh sama Pak Kasmujo yang udah sepuh begitu diseret-seret lagi dalam apa konflik ijazah Jokowi yang nggak berkesudahan itu. Saya aja sering nggak tega tuh lihat ekspresi Pak Kasmujo kalau dikejar-kejar wartawan. Jadi saya sih menduga kuat bahwa chatbot Lisa AIUGM tadi itu merupakan kontra narasi terhadap video Ibu Rektor tadi ya. Ya kan ini, tapi kontra narasinya dalam bentuk satir dan kemungkinan ini lagi-lagi kemungkinan rekayasa AI. Jadi pertanyaannya, mengapa video seperti itu muncul? Apakah ia dibuat untuk menyindir video resmi Rektor UGM? Apakah ia bagian dari kontra narasi politik? Atau hanyalah manipulasi digital yang memanfaatkan kemampuan AI generatif untuk menciptakan konten yang otoritatif, tapi bisa jadi palsu gitu ya. Saya sih menduga kemungkinan pertama ini adalah satir ya. Terkadang kan video seperti ini dibuat sebagai lelucon politik untuk mengolok-olok video resmi universitas. Kan apalagi dengan bisa memalsukan AI UGM dengan AI lain kan ini membuat penciptanya bisa menciptakan parodi yang tampak meyakinkan. Kemungkinan kedua ini kontra naratif digital gitu ya. Tiap kali ada institusi yang membuat klarifikasi resmi selalu ada pihak-pihak yang merespon dengan narasi perlawanan. Video ini bisa saja muncul sebagai bagian dari aliran itu. Kemungkinan ketiga dan yang paling kuat secara teknis itu ya mungkin rekayasa artificial intelligence. Saat ini teknologi AI generatif itu kan semakin mudah digunakan. Dan ini AI palsu itu dapat dibuat dalam hitungan menit kok. Dan ini kalau yang jago ya. Dan suara AI itu atau teksnya bisa dihasilkan tanpa upaya yang terlalu sulit ya. Dalam konteks seperti ini, publik bisa dengan mudah terkecoh karena kemasan AI itu memberi kesan yang otoritatif. Jadi pada apa yang bisa kita simpulkan? Fenomena ini menunjukkan bahwa peperangan informasi kini memasuki babak baru. Bukan hanya pertarungan data, tetapi pertarungan antara AI resmi dan AI palsu, kita beri tanda petik, yang mampu meniru otoritas institusi. Kasus ini bukan soal memperdebatkan ulang keaslian ijazah Jokowi. Saya kira bukan itu fokusnya. Fokusnya kita adalah bagaimana teknologi AI kini digunakan untuk menciptakan kebenaran, tapi juga bisa menciptakan ilusi kebenaran. Saya cuma penting yang mengingatkan ya, tapi tidak memberikan justifikasi bahwa yang tadi chatbot AI UGM tadi palsu. Tapi sekarang ini fenomena sekarang ini memperlihatkan tantangan baru di era AI ini. Otoritas itu mudah dipalsukan, avatar institusi bisa direkayasa, dan komen digital bisa tampil seolah-olah dia bicara atas nama institusi. Nah, disinilah pentingnya itu verifikasi, itu saya nggak bosan-bosan ngomong soal ini. Check and recheck, dan kemampuan publik membedakan mana narasi yang berbasis data dan mana narasi yang berbasis rekayasa. Tapi silakan aja kalau soal ijazahnya Pak Jokowi, Anda memperdebatkan asli atau tidaknya itu dipersilahkan karena sampai sekarang kan belum ada putusan dari pengadilan tentang keaslian dari ijazahnya Pak Jokowi. Selama pengadilan belum menyatakan asli, ya itu masih terbuka ruang untuk memperdebatkannya. Saya Aris Bin Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.